Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Yuliastri, NIM 2018133016, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya ingin membuat alat peraga untuk materi geografi tentang erosi tanah. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa itu erosi? Apa itu erosi tanah dan bagaimana erosi itu bisa terjadi? Erosi merupakan suatu fenomena alam di mana terjadi pengikisan di bagian permukaan tanah, bagian atas oleh pergerakan air ataupun angin. Peristiwa tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti karena faktor alam maupun karena ulah atau aktivitas yang dilakukan manusia, di mana aktivitas tersebut dapat berpengaruh pada kondisi tanah seperti hilangnya unsur hara tanah, hilangnya daya serap tanah terhadap air, maupun berkurangnya struktur tanah yang nantinya akan berpengaruh pada tanaman yang tumbuh di atasnya. Sedangkan erosi tanah merupakan keadaan di mana lapisan tanah bagian atas menjadi menipis akibat terjadinya pengikisan tanah oleh beberapa elemen seperti angin, air, atau es. Erosi tanah juga disebabkan berdasarkan letak astronomis yang berpengaruh terjadinya erosi. Pengikisan tersebut juga bisa disebabkan oleh adanya kegiatan makhluk hidup seperti hewan yang membuat sarang atau liang di tanah, atau bisa juga karena pengaruh gravitasi. Pada saat terjadi erosi, maka tanah akan mengalami pengikisan atau longsor sehingga hanyut oleh air maupun angin. Proses terjadinya erosi tanah. 1. Detachment. Pada saat terjadi tumpukan air maupun angin yang terjadi dengan intensitas yang tinggi, maka hal tersebut dapat menyebabkan pecahnya agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah yang akhirnya akan terlepas. 2. Transportation. Partikel-partikel tanah yang terlepas pada akhirnya akan ikut terhanyut oleh aliran air di permukaan menuju tanah yang lebih rendah. 3. Deposition atau sedimentation. Pada akhirnya, partikel-partikel tanah yang terlepas tersebut akan mengalami pengendapan di tempat-tempat yang baru, yaitu daerah yang lebih rendah seperti di dasar sungai ataupun waduk. Jenis-jenis erosi tanah. Tanah merupakan unsur bumi yang memberikan peran penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanah memiliki beberapa jenis tanah yang dapat menyebabkan erosi tanah, yang dapat merugikan makhluk hidup serta dapat menyebabkan banyaknya kerusakan bagi lingkungan sekitar. Menurut faktor penyebab terjadinya erosi tanah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Erosi tanah akibat proses alamiah. Erosi tanah akibat proses alamiah adalah erosi yang terjadi karena proses pembentukan tanah serta proses dalam mempertahankan keseimbangan tanah secara alami. Sehingga erosi tanah proses alamiah hanya disebabkan oleh alam tanpa bantuan dari manusia. 2. Erosi tanah akibat ulah manusia. Erosi tanah yang diakibatkan oleh ulah manusia merupakan erosi yang ditandai dengan terjadinya pengelupasan tanah akibat ulah manusia yang menyebabkan tata guna lahan menjadi buruk. Kegiatan tersebut misalnya adalah melakukan cocok tanam tanpa memperhatikan aturan-aturan atau kaidah konservasi tanah, serta kegiatan pembangunan yang menyebabkan fisik tanah menjadi rusak. Menurut proses terjadinya erosi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Erosi normal, yaitu erosi yang terjadi karena bebatuan atau bahan induk tanah mengalami pelapukan, baik itu secara geologi maupun secara alamiah. Erosi ini sering juga dikenal dengan erosi geologi atau erosi alami. 2. Erosi dipercepat, yaitu erosi yang terjadi karena kerusakan tanah lebih cepat dari proses pembentukannya. Hal ini disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia dalam mengelola tanah guna meningkatkan produktivitas tanah tersebut.
Menurut kenampakan lahan, sebagai dampak terjadinya erosi dibedakan menjadi satu, splash erosion, erosion percik, yaitu erosi yang terjadi karena terlepasnya partikel tanah oleh tetesan air hujan, terutama di awal terjadinya hujan. Dua, set erosion atau erosi lembar, yaitu erosi yang terjadi akibat adanya genangan yang memiliki kedalaman lebih kurang 3 kali butir hujan. Namun karena pemindahan partikel-partikel tanah terjadi secara merata di seluruh permukaan tanah, maka terjadinya erosi ini sangat sulit untuk diketahui. 3. Real erosion atau erosi alur, yaitu erosi yang terjadi karena terbentuknya alur-alur yang memanjang di sepanjang permukaan tanah oleh aliran air. Alur-alur tersebut biasanya memiliki kedalaman kurang dari 50 cm. 4. Gully erosion atau erosi parit atau selokan, yaitu erosi yang terjadi karena alur-alur yang ditimbulkan oleh aliran air di permukaan tanah telah berkembang atau membentuk parit atau bisa juga membentuk huruf V atau U dengan kedalaman mencapai 50 hingga 300 cm. Pada beberapa kasus, alur-alur tersebut juga dapat membentuk jurang yang memiliki kedalaman lebih dari 300 cm. 5. Stream bank erosion atau erosi tebing sungai, yaitu erosi yang terjadi pada area tebing-tebing sungai yang stabil. Erosi ini disebut erosi saluran. Setelah kita mengetahui pengertian dari erosi tanah dan bagaimana erosi itu sendiri bisa terjadi, selanjutnya saya ingin menjelaskan alat peraga materi geografi tentang erosi tanah yang telah saya buat. Baiklah, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti tanah, air, botol minum, gunting, pisau, pepohonan, cangkir minum, pepohonan yang kering, dan tali. Ini adalah contoh tanah yang telah saya sediakan. 1. Tanah yang tidak berisi apa-apa atau tanah saja. Yang kedua, ada tanah yang berisi dengan pepohonan atau penghijauan. Dan yang ketiga, ada tanah yang berisi tentang ranting-ranting dan daun-daun yang kering atau sampah. Pada tanah pertama adalah tanah yang tidak ditanami oleh tumbuh-tumbuhan atau tanah yang tidak memiliki sampah. Saya ingin melakukan penyiraman atau penyiraman ini diibaratkan dengan hujan. Air yang dihasilkan dari erosi tanah ini adalah memiliki air yang sedikit keruh atau berwarna seperti keabu-abuan. Kedua, saya ingin menyirami tanah yang berisi tanaman pepohonan atau penghijauan. Airnya akan menjadi lebih jernih dibandingkan dengan air yang tidak ditanami apa-apa. Airnya lebih putih sedikit. Terakhir, saya ingin menyirami tanah yang berisikan sampah atau ranting-ranting. Tanahnya akan menjadi hitam lekat. Proses penyiraman ini diibaratkan sebagai air hujan.
Inilah contoh alat peraga yang telah saya buat. Tanah 1, tanah yang tidak memiliki tanaman. Tanah 2, tanah yang memiliki pepohonan. Dan yang ketiga adalah tanah yang berisikan ranting. Mungkin itulah alat peraga yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.